Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nur Fatimah dari Prodi Manajemen di Universitas Mercu Buana. Saya akan mempresentasikan tentang analisa saya terhadap manajemen perubahan dan pengembangan organisasi serta fungsi pengendalian dari perusahaan Garuda Indonesia. Presentasi ini untuk tugas besar mata kuliah pengantar manajemen ya. Langsung saja. Garuda Indonesia, PT Garuda Indonesia atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan milik negara di Indonesia. Garuda Indonesia merupakan anggota SkyTeam satu-satunya di Indonesia dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Semenjak 2020, keadaan Garuda Indonesia mengalami kesulitan lantaran terlilit utang dari banyak pihak. Penurunan trafik penumpang selama masa pandemi COVID-19 telah membuat pendapatan Garuda Indonesia ambruk, turun hingga 70% dari kondisi pra-pandemi. Dalam tekanan tersebut, Garuda memiliki ekuitas negatif sekitar 3 miliar US dollar. Penyebab kerugian perusahaan ini, pada 2021, kerugian perusahaan secara konsolidasi sebesar 100 juta dolar dan khusus Garuda Indonesia sebesar 62 juta dolar. Garuda Indonesia mengalami kerugian lantaran harus menanggung biaya sewa 142 pesawat sebesar 60 juta dolar per bulan dengan biaya operasional sekitar 20 juta dolar per bulan. Kerugian Garuda Indonesia ini karena faktor unutilized aset pesawat yang tidak dioperasikan itu tetap dibayar, tetapi pesawat itu tidak menghasilkan pemasukan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Nah, sesuai yang saya bilang, yang akan dibahas di presentasi ini itu tentang manajemen perubahan, pengembangan organisasi, dan fungsi pengendaliannya. Langsung saja, analisa manajemen perubahan Garuda Indonesia. Manajemen Garuda Indonesia memiliki dua fokus utama yang saling berkaitan. Yang pertama, melakukan restrukturisasi total Garuda Indonesia, termasuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, yang kedua, menerapkan strategi bisnis baru, New Business Plan, dalam menyehatkan dan keberlanjutan kinerja usaha Garuda Indonesia. Restrukturisasi Garuda Indonesia, manajemen Garuda Indonesia untuk mempertahankan kinerja di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, refocusing bisnis charter cargo guna memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain distribusi logistik dalam rangka sebagai bagian dari percepatan pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, menutup rute penerbangan yang kurang menguntungkan dan hanya melayani penerbangan tertentu dengan margin yang menguntungkan. Selain itu, pengurangan rute ini juga dipengaruhi oleh pemangkasan jumlah pesawat yang beroperasi akibat sebagian besar sudah ditahan oleh lessor karena tidak mampu membayar sewa pesawat. Dan yang ketiga, restrukturisasi utang sewa pesawat dengan 31 lessor pesawat sebesar 6,351 miliar US dollar atau 90,4 triliun yang ditempuh baik melalui negosiasi di dalam pengadilan dalam tempo 270 hari maupun melakukan melalui luar pengadilan. Yang keempat, pengurangan kuantitas pesawat sewaan dari 119 unit dan penurunan harga sewa hingga 50% kepada lessor selain restrukturisasi utang. Yang kelima, terakhir, menawarkan utang baru kepada kreditor atau pemegang suku global dengan menawarkan rencana bisnis ke depan pasca restrukturisasi. Nah, New Garuda Business Plan tersebut bertumpu pada 3 prinsip, yaitu simple, profitable, dan full service. Selanjutnya, analisa dari pengembangan organisasi Garuda Indonesia direalisasikan ke dalam 4 strategi, yaitu mengoptimalkan rute network sehingga Garuda Indonesia hanya akan mengoperasikan rute-rute penerbangan yang menguntungkan. Dalam pemilihan rute ini, fokus Garuda tertuju pada rute-rute penerbangan domestik serta rute-rute internasional tertentu yang juga mempertimbangkan penerbangan kargo. Kedua,
menyesuaikan jumlah pesawat Garuda dan Citylink agar selaras dengan rute network yang telah dioptimalkan. Hal ini dilakukan berbarengan dengan simplifikasi tipe pesawat untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Yang ketiga, melakukan renegosiasi kontrak sewa pesawat dengan mengupayakan untuk bisa memperoleh skema berbasis variable cost. Yang terakhir, meningkatkan kontribusi penerbangan kargo melalui optimalisasi belly capacity dan digitalisasi operasional. Langsung, ini pembahasan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian Garuda Indonesia. Proses restrukturisasi yang dilakukan untuk menyelesaikan utang-utang tersebut termasuk proses pengajuan pendamaian dalam PKPU yang tengah berlangsung, sangat kompleks. Nah, restrukturisasi utang menjadi opsi mitigasi yang harus diperjuangkan bagi Garuda Indonesia. Keberhasilan restrukturisasi utang melakukan jalur hukum akan menyelamatkan nasib Garuda Indonesia dengan berkurangnya hutang jatuh tempo. Dan kombinasi restrukturisasi internal perusahaan dan upaya mencari dana baru dari pihak ketiga bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan likuiditas perusahaan yang lebih besar. Dari salah satu artikel yang saya baca, konglomerat Chairul Tanjung yang juga sebagai wakil komisaris utama perusahaan ikut membantu dalam menambahkan modal pada PT Garuda Indonesia melalui PT Trans Airways. Saat ini kepemilikan perusahaan milik pengusaha Chairul Tanjung ini di Garuda sebesar 28,26%. Pemerintah juga menganggarkan penyertaan modal negara untuk penyelamatan PT Garuda Indonesia sebesar 7,5 triliun. Untuk pembahasannya cuma segitu. Nah, ini kesimpulan dari saya. Itu perlunya adanya pengalihan kendali dari pengelolaan secara mandiri oleh Garuda Indonesia. Bisa dialihkan pengawasan kepemerintahan BUMN terkait operasional maskapai penerbangan kebanggaan milik Indonesia agar tidak terjadi pilot atau yaitu bangkrut terkait hutang yang menumpuk. Garuda Indonesia mengurangi rute penerbangan internasional karena keterbatasan maskapai pesawat yang tidak sanggup membuka rute internasional secara banyak. Saat ini Garuda Indonesia fokus untuk menyehatkan kondisi perusahaan agar bisa kembali stabil. Nah, saran dari saya, dana yang ada pada PT Garuda Indonesia harusnya digunakan secara baik dan efisien sehingga modal kerja dalam perusahaan akan menjadi baik dan mampu menghasilkan laba yang besar. Garuda Indonesia dapat memperbaiki kinerja dan semua proses kegiatan perusahaan yang di dalamnya terdapat insan dengan integritas tinggi, produktif, dan komersial untuk menghasilkan kinerja excellent yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan industri. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.